Polemik pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 km terus berlanjut. Kementerian ATR BPN membenarkan kawasan yang dibatasi pagar laut misterius di Tangerang, Banten ini sudah punya sertifikat hak guna bangunan. Sementara itu pada Senin ini atau pagi tadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga telah dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto untuk membahas hal tersebut. Kita sudah bergabung bersama Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara, yang juga merupakan dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera, serta Oktrika Maputra dari Ekologi Maritim Indonesia atau Ekomarin yang merupakan organisasi masyarakat sipil yang bekerja dalam isu kelautan. Perlu kami informasikan bahwa kami juga sudah berupaya untuk menghubungi Kementerian Kelautan dan Perikanan, namun menyatakan belum bisa bergabung dalam dialog pada hari ini. Selamat sore Mbak Bibip dan juga Mas Oki, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat Sore sore. Mbak. Ini masih terus bergulir, walaupun pembangunannya memang sudah disinyalir berlaku sejak Oktober lalu, tapi semakin hari semakin hangat perbincangannya. Saya akan ke Mas Oki dulu. Mas Oki, apa saja yang kemudian menjadi temuan Ekomarin terhadap pembangunan pagar laut lebih dari 30 km ini? Ya, pertama tuh pembangunan proyek strategis PSN di dalam PIK 2 ini dan pagar laut di perairan merupakan bentuk nyata pengkaplingan atau privatisasi sumber daya laut sebagai perampasan laut. Sertifikat HGB di perairan seluas 300 hektar yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Terbitnya HGB ini di perairan pesisir ini menunjukkan pemerintah menganggap perairan serupa layaknya tanah pada kepulauan dan daratan. Merunut ke belakang, munculnya pengaturan HGB di perairan adalah untuk mengakui hak atas tempat tinggal masyarakat adat laut yang membangun di atas perairan. Tetapi melihat realitas yang terjadi di perairan pesisir Provinsi Banten menunjukkan hal yang sebaliknya. Hak guna bangunan tersebut dilegitimasi oleh aturan-aturan turunan rezim Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law dalam PP 18 tahun 2021 dan PP nomor 43 tahun 2021. Dengan sebelumnya telah ada Permen ATR BPN nomor 17 tahun 2016 tentang penataan pertanahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi legitimasi hukum terhadap HGB di perairan tersebut. Dalam pasal 65 ayat 2 PP nomor 18 tahun 2021 menunjukkan bahwa pemberian HGB tersebut diterbitkan oleh perizinan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian dalam pasal 17 PP nomor 43 tahun 2021 menunjukkan kontradiksi pengaturan karena memutihkan dan legalisasi pelanggaran adanya hak atas tanah yang diterbitkan di wilayah perairan. Sejauh ini kemarin melihat seperti itu dalam sisi hukum. Oke, Gitu Mbak. baik itu tadi dari sisi hukumnya. Kalau kita bicara implikasi keberadaan pagar laut dan juga HGB yang sudah diterbitkan ini, meskipun kemudian disanggah ya dari konferensi pers yang baru saja berlaku oleh KKP tadi, kita fokus kepada kaitannya dengan sumber daya laut, Mas. Apa saja kemudian yang jadi temuan dari kemarin dengan adanya pagar laut dan juga HGB yang ada, bagaimana bentuk privatisasi yang kemudian bisa memberikan dampak kepada sumber daya laut yang ada? Oke. Pertama jadi permasalahannya itu adalah nelayan itu susah untuk mengakses laut lepas karena nelayan selama ini yang tadinya dia biasanya tinggal lurus misalnya hanya menempuh sejauh 2 mil, dia sekarang harus memutar karena jarak dari panjang si pagar ini tuh menutup akses nelayan. Selain itu eh, di wilayah itu terdapat tuh tangkapan ikan, sekumpulan ikan seperti tenggiri, ikan kakap dan juga kepiting yang memang habitatnya di situ. Sehingga ketika pagar bambu tersebut berdiri, maka berimplikasi terhadap pendapatan yang semakin merosot. Tapi ini justru berbanding terbalik dengan adanya kerang hijau. Jadi beberapa nelayan yang sebelumnya tuh adalah nelayan ikan, sekarang malah berubah haluan menjadi nelayan kerang hijau. Selain itu juga penancapan pagar bambu ini dengan pemberat karung pasir itu dapat menimbun terumbu karang. Jadi ekologi yang ada di dasar laut, mulai dari ikan, kepiting dan yang lainnya itu akan hilang karena dampak dari ini. Dan juga riset dari teman dari Walhi menyatakan kalau eh, dari pasir itu ketika dia bocor itu malah justru berdampak dengan sedimentasi. Oke. Yang awalnya bambu itu untuk menahan sedimentasi dan abrasi, justru malah dia menambah sedimentasi.
Kayak gitu, Mbak. Artinya dari dampak lingkungan dan juga dampak terhadap sumber daya laut yang diciptakan ini sudah berlangsung bahkan sejak pertama kali pagar laut ini dipasang begitu ya Mas? Oke. Iya, iya, betul. Baik, itu tadi dari sisi bagaimana kemudian dampaknya atau implikasinya terhadap sumber daya laut yang ada. Kita akan berfokus kali ini kepada Mbak Bibip yang tadi sempat disebutkan oleh Mas Oki bagaimana kemudian adanya HGB yang dikeluarkan oleh KKP ini juga kemudian menjadi privatisasi bagi sumber daya laut yang ada. Sebelum saya akan mengulik lebih lanjut kepada Mbak Bibip, ini kita dengarkan dulu Mbak. Karena setelah sebelumnya Menteri KKP ini menyatakan tidak tahu menahu terkait pembangunan pagar laut, bahkan mengaku pertama kali mendengarnya lewat media. Tadi baru saja juga disampaikan bahwa ternyata HGB-nya dianggap tidak berlaku. Kita dengarkan pernyataan yang berikut ini. Baik, disampaikan sebelumnya tentu dari KKP ini menyatakan bahwa tadi HGB yang ada ini setelah dilakukan penyegelan pada 9 Januari dan juga TNI Angkatan Laut sudah membongkar pagar laut atas perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Dan tadi dinyatakan bahwa pemasangan pagar laut di kawasan ini tidak ada izin secara legal kepada negara. Itu yang disampaikan oleh Menteri KKP. Bahwa sertifikat yang sudah teridentifikasi oleh Menteri ATR BPN tidak berlaku karena dinilai merusak laut dan tidak berizin. Saya kembali ke Mbak Bibip. Faktanya ini HGB sudah ada secara fisik begitu. Artinya ini miss di mana nih Mbak Bibip? Prosedurnya seperti apa sih kalau kita mau buat HGB itu sebenarnya Mbak? Persis, jadi miss di mana itu di banyak tempat sih Mbak. Jadi kalau kita perhatikan ya, struktur kasusnya itu tuh ada 3 kementerian lembaga yang terkait di sini. KKP, kemudian ATR BPN, kemudian juga TNI AL belakangan yang membongkar sebagian dari pagar itu. Jadi di sini kelihatan kisruhnya, sehingga kalau pertanyaan mendasarnya, kalau mempertanyakan HGB adalah HGB itu atas nama siapa? Nah, jadi kan ada beberapa kelompok masyarakat sipil yang sudah mencari di aplikasi yang sebenarnya dimiliki juga oleh ATR BPN Bumi itu ya. Nah, di situ juga terjadi simpang siur karena bahkan penandanya itu garis-garis bentuknya ya, yang biasanya diperuntukkan untuk tambak-tambak gitu. Padahal di situ tidak seperti itu, bukan pengusahaan tambak. Nah, jadi miss-nya di mana? Saya kira di banyak tempat sih. Kita harus membaca juga faktanya, satu ATR BPN itu pasti ada miss di situ. Karena seharusnya sertifikat HGB itu tidak bisa langsung dikeluarkan secara administratif, tapi ada penelitiannya dulu secara fisik. Itulah yang akan menjadi dasar bagi dikeluarkannya sebuah sertifikat. Kemudian yang kedua, tadi disebutkan juga oleh Mas Oki yang membeberkan keseluruhan kerangka hukumnya bahwa jangan lupa karena ini kelautan, maka ada kewenangan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, artinya nggak bisa juga HGB itu di laut pula, karena kalau untuk laut, bayangkan ini laut seharusnya logikanya tidak boleh di HGB-kan. Cuma karena untuk kepentingan khusus, dalam hal ini masyarakat adat yang tinggal di laut, maka dibuatkan aturan mainnya, tapi diselewengkan. Jadi Mbak, saya membaca ini sebagai lagi-lagi penyalahgunaan hukum. Ibaratnya kalau hukumnya belum ada, dibuatkan hukumnya untuk kepentingan ekonomi. Pertanyaan besarnya adalah, ini siapa yang sebenarnya membangun pagar ini? Karena kalau kita cek, ada keseragaman begitu ya, padahal HGB-nya katanya milik dari sebagian orang yang terpisah-terpisah begitu ya, jadi bukan satu perusahaan besar. Berarti ada permainan yang bisa diduga, modusnya biasanya melibatkan uang dan kekuasaan tentu saja. Begitu kira-kira yang kita harus gali di situ. Oke, ke Mas Oki. Mas Oki, dari temuan Ekomarin, apakah kemudian mengerucutkan pada kepentingan sejumlah pihak yang tadi disebutkan oleh Mbak Bibip menggunakan nama begitu ya, kita bisa katakan sekelompok pihak untuk kepentingan ekonomi korporasi yang lebih besar? Kalau dilihat dari kepentingan adanya pagar itu bisa dikaitkan dengan
itu tadi apa namanya pembangunan yang keberlanjutan dengan HGB yang banyak disebar oleh beberapa nama misalnya. Padahal mungkin saya berasumsi kalau itu mungkin dari satu pihak, tapi untuk tidak supaya tidak tersorot bahwa itu dari milik salah satu perusahaan, maka dia akan dipecah. Seperti itu. Kalau kalau asumsi saya seperti itu kalau melihat dari konteks pemecahan lahan ini. Dan juga ini kan memang dia masuk dalam dalam zona PSN 2, PSN dan juga PIK 2. Nah, ini juga apa namanya? Pagar ini tuh untuk membatasi bahwa ini tuh wilayah kita untuk dibangunkan selanjutnya. Seperti itu. Mungkin saya juga enggak akan menyebutkan siapa di balik itu, tapi kalau secara logika memang nelayan nggak akan mungkin dia mau bangun pagar begitu secara cuma-cuma. Gitu, Mbak. Oke, baik. Kita kembali lagi ke Mbak Bibip. Ini kan terakhir ya Mbak, terbaru tadi Kementerian KKP ini sudah menyatakan bahwa tadi HGB yang sudah dikeluarkan ini artinya tidak lagi menjadi sah karena dinilai melanggar aturan pembangunan di laut. Pagarnya juga sudah sebagian dibongkar begitu beberapa waktu yang lalu. Kalau kita bicara secara status hukum, kekuatan hukumnya sebenarnya seperti apa sih dengan pernyataan-pernyataan yang ada? Apakah dengan adanya pernyataan dari KKP barusan tadi sekitar 1 jam yang lalu artinya secara aturan hukum HGB-nya benar-benar tidak berlaku? Sebenarnya tentu saja harusnya tidak hanya pernyataan, tapi benar-benar ada langkah pencabutan HGB itu. Itu satu. Kemudian yang kedua yang kita harus cermati menurut saya Mbak, kan TNI AL sudah membongkar sebagian. Kemudian sebenarnya paling tidak tadi pagi saya baca Kementerian Kelautan Perikanan bilangnya, wah itu tidak boleh karena menghilangkan barang bukti. Nah, sementara kemudian TNI AL berkeras, loh ini perintah presiden. Kita tahu presiden kita juga seorang militer, jadi jelaslah perintahnya kepada TNI AL. Jadi sebenarnya jadi ada makin terang sebenarnya ada kepentingan-kepentingan ekonomi di baliknya. Karena pertanyaan besarnya adalah, jadi ini yang mana nih presidennya dalam tanda kutip? Karena kita harus paham konteks juga bahwa upaya membangun pagar laut ini terjadi dari tahun lalu ketika kita belum berganti presiden. Betul. Jadi artinya upaya untuk mengajukan HGB, untuk mengajukan izin-izin itu terjadi ketika presidennya juga belum berganti. Nah ini juga satu hal yang harus kita sorot ya. Jadi dua hal sih kalau pertanyaan Mbak tadi. Status hukumnya gimana? Menurut saya tidak cukup dengan pernyataan cabut HGB itu. Dan kemudian yang kedua diperjelas sebenarnya siapa yang membangun sehingga kalau ada proses hukum lakukan sekarang. Tapi dibongkar saya setuju. Karena ini sudah merusak kehidupan mata pencarian nelayan di situ. Oke, artinya kalau follow up-nya Mbak, setelah kemudian adanya jika memang betul-betul ada political will di sana, pencabutan dari HGB benar-benar dilakukan secara resmi, selain itu diusut juga kasus hukumnya. Ini bisa mengarah kepada pidana berarti Mbak? Bisa mengarah kepada pidana karena ada klaim-klaim tertentu dan kemudian yang kedua yang ini adalah tugas dari penyelidikan, penyidik dan seterusnya nanti ya. Mesti dicek karena apakah betul orang per orang yang mengajukan HGB itu adalah sah atau ada di baliknya ada koordinatornya begitu. Karena juga ada sanggahan saya baca di media massa ada sanggahan dari kepala desanya yang bilang oh ini bukan warga saya misalnya begitu. Jangan-jangan ada pencatutan misalnya. Tapi ini indikasi awal ya butuh pasti penyelidikan lebih lanjut. Nah cuma betul bahwa selain urusan administrasi pertanahannya, kita akan bisa mengarah kepada pidananya dan yang jelas evaluasi proyek strategis nasionalnya itu harus dilakukan dengan kondisi seperti ini. Oke, walaupun di sisi lain tadi kita sudah tampilkan juga pemberitaan bahwa Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa kawasan PIK 2 ini bukan masuk dalam PSN. Jadi ada lagi-lagi perbedaan pendapat ya. Sementara di sisi lain pernyataan yang menjadi kontranya disampaikan oleh Menteri ATR BPN yang menyatakan bahwa bagian Tropical Coastline proyek itu merupakan rencana tata ruang wilayah provinsi maupun kabupaten kota. Kita tinggalkan hal tersebut. Saya akan ke Eko Marin lagi, ke Mas Oki. Mas Oki, kalau tadi kita sudah sempat membahas juga bagaimana kemudian dampak-dampaknya bagi spesifiknya dari aturan hukum merupakan atau sumber
sumber daya laut yang ada. Temuan terbesar bagi pembudidaya ikan, nelayan, petambak garam di wilayah itu, kerugian apa yang paling nyata sudah dirasakan, Mas Oki? Yang paling nyata dirasakan itu hilangnya ekosistem laut, hilangnya apa namanya ikan-ikan yang memang dia hidup di situ. Yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Pertama tuh di situ ada ikan tenggiri, terus ada ikan kakap dan juga ada ada kepiting rajungan. Yang sebelumnya tuh dalam satu hari ketika nelayan dia melaut itu bisa dapat sekitar 3 kilo ke atas untuk satu jenis ya, untuk satu jenis misalnya kepiting itu bisa 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 belasan kilo. Sedangkan sekarang ketika adanya bambu tersebut itu kan merubah ekologi di dalam laut nih, merubah ekosistem, merubah apa yang ada di dalam situ, mungkin merubah juga struktur-struktur terumbu karang yang memang sebetulnya ada di situ. Terus dia kan juga merubah arus dasar laut. Nah, itu merubah juga habitat dari ikan-ikan tersebut. Nah, sekarang nelayan itu sangat merugi, sangat merugi. Pertama dari pendapatan di sekitar pagar laut bambu, di pagar bambu tersebut. Belum lagi kalau nelayan itu memang dia harus keluar dari zona tersebut. Itu berputarnya jauh. Kalau misalnya anggaplah dari desa A ke seberang itu hanya membutuhkan 2 mil karena adanya pagar bambu ini sejauh 30 kilometer. Berarti budget yang dia harus keluarkan itu bisa 3 kali lipat. Misalnya 500.000 bisa jadi 1.500.000, bisa jadi 2 juta. Sedangkan pendapatannya pun mungkin sama seperti sebelumnya atau bahkan malah justru jatuh. Nah, itu berimplikasi terhadap ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Entah nelayan, entah ibu-ibu pedagang toko yang akhirnya nelayan juga nggak bisa beli belanja di situ karena itu berimplikasi sangat besar. Oke, Itu sih Mbak yang baik. kalau dirasakan sama nelayan seperti itu. Itu tadi yang dirasakan oleh nelayan. Di sisi lain ini kuasa hukum dari PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara. Saya membaca di sini bagaimana kemudian mereka punya rencana juga untuk kemudian mengajukan gugatan. Hal itu tentu kita akan tanyakan ke Mas Bibip, Mbak Bibip nantinya. Tapi saya ke Mas Oki dulu. Mas Oki, menurut dari kuasa hukum dari perusahaan tersebut menyatakan bahwa proyek dengan adanya pagar laut ini sebenarnya tujuannya untuk memperdalam alur laut untuk mempermudah akses kapal-kapal besar termasuk kapal nelayan sekaligus mendukung pembangunan pelabuhan dan fasilitas perikanan di wilayah Jawa Barat. Dari temuan Ekomarin, apakah kemudian tujuan yang tadi disampaikan oleh pihak kuasa hukum pengelola ini make sense? Sebetulnya sih nggak masuk akal Mbak. Harusnya kalau memang seperti itu alasannya itu harus ada AMDAL yang dikeluarkan. Dan itu harus dipublikasikan dulu, disosialisasikan dulu dengan nelayan, dengan masyarakat pesisir bagaimana ke depannya proyek itu berjalan. Jadi sebelum itu dilakukan, sebelumnya itu memang harus ada sosialisasi. Jadi nelayan tuh ibaratnya tuh harus diajarkan dulu bagaimana mereka melaut sebelum ini didirikan. Bukan setelah pagar ini berdiri. Otomatis kalau setelah pagar ini berdiri untuk apa? Dan masyarakat ini mau lari kemana ketika di situ misalnya dibangunkan sebuah daratan misalnya. Nelayan pesisir di situ harus pindah kemana pertanyaannya. Yang kedua, apakah dia akan dipindahkan ke pinggiran setelah direklamasi misalnya? Tentunya tidak. Pasti di situ akan dibuatkan sesuatu yang lebih khusus untuk kepentingan ekonomi yang lebih besar. Nah, kalau untuk kepentingan nelayan kecil, saya rasa itu salah. Menurutku itu lebih ke keliru ya. Jadi justru malah mementingkan kapal-kapal besar. Karena nelayan kecil justru malah akan terpinggirkan. Pasti Oke. akan direlokasi ke tengah kota misalnya. Baik, Mas Oki. Saya kembali ke Mbak Bibip dengan berbagai kemudian penjelasan yang tadi kita sudah simak dari Mas Oki, bagaimana dampak negatif yang muncul bahkan sejak pembangunan pagar laut ini yang kemudian polemiknya juga terus berlangsung hingga saat ini. Kita tahu Mbak, dari pihak pengelola ini juga menyatakan bahwa akan mengancam menggugat KKP ke DPR, termasuk diantaranya juga terkait dengan kasus pagar laut misterius ini. Apa kemudian pandangan Anda terhadap gugatan ini dan apa langkah yang memang harus benar-benar dilakukan oleh pemerintah ketika jalur atau langkah hukum ini diambil? Ya, gugatan ke pengadilan perdata mungkin ya. Kalau itu dilakukan, ya tentu saja kita semua bisa ikut menyimak nanti proses persidangannya seperti apa, termasuk memberikan masukan kepada pengadilan. Karena berarti bagus juga barangkali, karena dengan begitu mudah-mudahan mereka akan lebih buka. Mereka harus membuka semua dokumen, dan kita akan bisa lebih terang melihat siapa sebenarnya di balik ini, dan sebenarnya tujuan dibangunnya pagar ini apa sih?
tidakkah ini menggugah apa ya akal sehat kita gitu? Ini sebenarnya sudah terjadi beberapa kali untuk mengklaim suatu laut untuk ditimbun dan dijadikan sebuah fasilitas untuk kepentingan perusahaan-perusahaan tertentu. Nelayan itu sebenarnya kita lihat sendiri bahkan dari gambar yang lagi ada di depan sekarang, mereka biasanya melautnya dengan perahu seperti itu, tidak membutuhkan fasilitas yang terlalu luar biasa. Sehingga kita harus kalau memang itu dibawa ke pengadilan, mudah-mudahan akan makin terang. Jadi ini sebenarnya kepentingan siapa? Kalau memang kepentingan nelayan, benarkah sudah dibicarakan, disosialisasikan, dan dengan partisipasi nelayan? Dan saya berharap kita semua sadar ketika tadi Mas Oki bilang ikan kakap, kepiting, bukan sekedar hal-hal yang terhidang di meja makan, tapi itu hidupnya para nelayan yang ada di sana. Nah ini yang harusnya jadi perhatian, sehingga kalau tidak ke perdata pun di DPR harusnya DPR juga membuat terang ini semua. Kalau mereka benar-benar mau mendaku wakil rakyat gitu ya. Karena ini bukan soal ikannya, tapi kehidupan para nelayan. Dan kalau tadi pertanyaan Mbak, jadi pemerintah harus melakukan apa? Menurut saya sih dibuka saja semuanya, termasuk siapa saja yang dulu mengajukan sebenarnya, dan dokumen kebijakannya mana. Seperti kata Mas Oki tadi, kalau memang mau ada pembangunan sesuatu, amdalnya mana? Dan perbincangan dengan masyarakat sekitar seperti apa? Jadi kita akan lebih terang melihat bahwa ternyata ini seperti yang terlihat sekarang tidak didului dengan hal-hal yang seharusnya mereka lakukan. Baik, sesuai dengan headline kita hari ini ya, dialognya. Laut ini dipagari, lalu privatisasi sumber daya lautnya milik siapa? Siapa yang harusnya bertanggung jawab, itulah yang harus bisa segera diusut. Di sisi lain juga harus ada ketegasan dari pihak pemerintah untuk bisa memastikan bahwa lagi-lagi berpihak pada rakyat ya. Kita akan tunggu perkembangannya seperti apa. Terima kasih atas informasi yang sudah diberikan dalam dialog kali ini kepada pakar hukum tata negara yang juga merupakan dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera Mbak Bivitri Susanti, dan tentunya program dari Eko Marin yaitu Mas Ok Trikama Putra sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih. Terima kasih Mbak.